teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah perkenalan di pertemuan Botanik Farmasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kalian. Saya juga di sini akan mengampu materi yaitu farmasetika. Nah, kita mulai saja ya untuk materi video tutorial dari mata kuliah farmasetika. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah farmasetika secara umum. Nah, mata kuliah ini nanti akan memberikan dasar-dasar kepada kalian mengenai obat, lalu dasar-dasar mengenai membaca resep, lalu screening resep, lalu pembuatan etiket pada obat, lalu penyimpanan obat di apotik berdasarkan golongannya, bisa juga berdasarkan dosis atau takaran obat, dan kita juga akan mempelajari tentang dosis dan takaran obat. Lalu kita akan mempelajari tentang timbangan-timbangan obat, dan istilah-istilah dalam resep seperti singkatan-singkatannya dalam resep seperti itu. Lalu kita akan belajar tentang fulvis dan pulveros, lalu kita akan belajar unguenta atau salep, dan kita akan belajar tentang pil. Baik, untuk video tutorial yang pertama ini, kita akan membahas tentang ketentuan umum dalam farmakope, lalu definisi resep, lalu peraturan Menteri Kesehatan tentang resep, lalu susunan resep dan ketentuan resep. Mungkin dalam video ini misalkan akan saya bagi menjadi 2 pertemuan, minggu ini atau minggu depan atau minggu sekarang. Nah, jadi misalkan hari ini mungkin saya akan menjelaskan sampai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang resep. Baik, ketentuan umum dalam farmakope. Apa itu farmakope? Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara, dan itu berisi standarisasi, panduan, dan pengujian sediaan obat. Nah, setiap negara ini biasanya menerbitkan dan mempunyai farmakope sendiri, karena setiap negara itu dia punya karakteristik fisik manusia yang berbeda, lingkungannya juga berbeda, sehingga jenis dan dosis obat yang digunakan tentunya akan berbeda pada suatu penyakit. Nah, keberadaan farmakope ini sangat penting sebagai acuan dalam pembuatan dan peracikan obat agar mendapatkan efek terapeutik yang dihasilkan. Ketentuan umum dalam farmakope itu kita ada di farmakope 4. Nah, misalkan ada istilah FI itu tanpa kode dan keterangan, maka itu yang dimaksud adalah farmakope yang keempat. Nah, apa aja sih yang ada dalam farmakope? Jadi dalam farmakope itu akan diatur bahan-bahan dalam pembuatan obat. Seperti contohnya pada saat ini, air. Bahan dan proses sediaan resmi atau obat dalam hal ini dibuat dari bahan-bahan yang memenuhi persyaratan dalam buku monografi farmakope tersebut. Nah, untuk masing-masing bahan yang bersangkutan, misalkan contohnya hal ini air, nah itu dalam sediaan resmi harus memenuhi persyaratan seperti ini. Air itu air yang sangat murni dan biasanya digunakan untuk injeksi. Lalu air minum bahan resmi itu harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip cara pembuatan yang baik dan bahan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, agar bahan yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang tertera dalam farmakope. Jadi itu airnya tuh harus murni. Nah, untuk bahan-bahan tambahannya, bila ditambahkan pada bahan resmi, harus ditulis pada penandaan nama dan jumlahnya, kecuali dinyatakan lain dalam monografi dalam ketentuan umum. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ini biasanya dalam obat itu dia ada kayak bahan dasar, ada penyalut. Jadi ada obat itu ada yang dia bersalut. Salut di sini misalkan maksudnya di coating kayak gitu ya. Jadi misalkan ada tablet. Jadi tablet itu ada sediaan tablet yang dia lepas lambat. Jadi dia sebelum masuk ke sistem tubuh, dia itu dilepas secara lambat. Jadi tidak langsung di metabolisme oleh tubuh. Dia akan dimetabolisme mungkin sekitar 2 jam setelahnya atau 1,5 jam setelahnya, sesuai dengan efek yang diinginkan. Nah, biasanya tablet-tablet seperti itu diberikan penyalut. Lalu ada pewarna. Pewarna ini fungsinya sebagai supaya mengetahui bahwa sediaan tersebut sudah homogen. Lalu ada penyedap supaya mengurangi bau yang tidak enak. Lalu pengawet. Lalu di sini pemantap ini salah ya. Dan pembawa, zat pembawa ini zat lain. Jadi zat aktif itu biasa ditambahkan oleh zat pembawa. Jadi zat-zat tambahan.
yang dapat ditambahkan dalam sediaan resmi untuk meningkatkan stabilitas dan manfaat atau penampilan dari obat tersebut. Nah, bahan tambahan tersebut dianggap tidak sesuai dan dilarang digunakan, kecuali bahan tersebut tidak membahayakan dalam jumlah yang digunakan, tidak melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk memberikan efek yang diharapkan, tidak mengurangi ketersediaan hayati, efek terapi atau keamanan dari sediaan resmi, dan yang terakhir, tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar. Nah, lalu untuk larutannya, jadi larutan dalam pengujian atau penetapan kadar itu dibuat dengan air sebagai pelarutnya. Nah, jadi misalkan ada 1 dan 10, berarti 1 itu adalah volume cairan atau bobot zat yang bobot zat yang padat lalu diencerkan dengan pengencer yaitu air atau pelarut yang sesuai hingga volume akhirnya menjadi 10 bagian dari volume. Lalu untuk bobot jenis itu adalah perbandingan bobot zat di udara pada suhu 25 suhu ruangan terhadap bobot air dengan volume sama pada suhu ruangan juga. Nah, lalu untuk suhu, jadi suhu dalam farmakope itu dinyatakan dalam Celcius, dan semua pengukuran dilakukan pada suhu ruang 25. Nah, jika dinyatakan lain, suhu kamar terkendali yang dimaksud itu bisa jadi 15-30. Nah, ini untuk air, kecuali dinyatakan lain, dimaksudkan air dan pengujian itu penetapan tuh airnya harus dimurnikan. Air dimurnikan itu apa? Itu seperti aquabides. Aquabides itu adalah air yang didestilasi atau diuapkan, lalu uap airnya itu menghasilkan tetesan-tetesan, dan itu yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian dan penetapan kadar. Lalu pemerian ini itu seperti sifat-sifat umum dari suatu zat aktif. Nah, di sini tertulis bahwa sifat-sifatnya itu adalah seperti sifat kimia dan sifat fisika yang dimaksudkan untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan dan peracikan dan penggunaan obat tersebut. Dan di sini juga sifat-sifat itu kita akan melihat wujudnya seperti rupa, warna, rasa, dan bau. Nah, ini untuk kelarutannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalkan dalam satu bobot satuan bagian zat dilarutkan dalam 10 dan dia sudah larut, maka itu disebut dengan kelarutan yang mudah larut. Bila dia 10 bagian dari suatu zat dan dia larut dalam 30 bagian pelarut, maka itu dia larut biasa. Kalau agak sukar larut itu berarti 30 bagian dan dia dilarutkan dalam 100. Nah, itu dia berarti agak sukar larut zat tersebut. Nah, kalau sukar larut itu berarti 100 bagian. Dia harus diencerkan dalam 1000 bagian. Jadi ini semacam perbandingannya itu ya. Nah, kalau sangat sukar larut berarti dalam 1000 ke 10.000. Nah, kalau misalkan lebih dari 10.000, itu dia tidak bisa larut. Nah, untuk wadah dan penyimpanan. Wadah dan sumbatannya itu tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya. Jadi wadah dalam kemasan obat itu dia tidak boleh memberikan efek apapun dalam obat. Jadi dia fungsinya tetap hanya sebagai penampung saja. Tidak merusak mutu obat tersebut, kemurniannya, dan pastinya dia harus memenuhi persyaratan. Nah, kemasannya seperti apa? Kemasan yang tahan rusak. Nah, kemasan yang tahan rusak ini adalah biasanya dia pada bahan steril ya, untuk pengobatan mata dan telinga. Nah, ini biasanya harus disegel sedemikian rupa dan isinya tidak dapat digunakan tanpa merusak segel. Jadi sekali buka itu harus digunakan kayak gitu. Dia steril tuh seperti tetes mata, tetes telinga kayak gitu. Wadah tidak tembus cahaya, ya ini biasa ya, seperti wadahnya itu dia agak botol, misalkan botol sirup itu agak warnanya coklat. Nah, itu fungsinya dia untuk melindungi zat aktif itu dari cahaya, jadi dia bersifat fotosensitif, jadi dia nggak boleh terkena cahaya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Biasanya sih kalau misalkan dalam praktikum atau praktek itu dia melapisi dengan pembungkus buram, kertas karbon kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam keseharian, yaitu seperti botol kaca yang berwarna agak coklat.
Wadah tertutup baik itu wadah tertutup baik harus melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan bahan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Jadi di sini isinya tuh bahan padat dan dia ya paling saat distribusi itu semoga bisa sampai ke tempat apotik, PBF ataupun rumah sakit seperti itu. Dia hanya tertutup baik, tidak seperti dia steril tadi ya. Nah, untuk wadah tertutup rapat, dia harus melindungi isi terhadap masuknya bahan cair, bahan padat, dan bahkan uap. Jadi sampai uap pun juga tidak masuk, dia lebih ke kedap gitu ya. Mencegah kehilangan, jadi tujuannya untuk mencegah kehilangan, dan dia tuh harus reket banget, dan mencair dan menguapnya bahan selama penanganan itu tidak boleh. Jadi harus dapat ditutup rapat kembali. Jadi benar-benar kalau bahan tertutup rapat itu setelah kita pakai, misalkan harus ditutup lagi setengah rapat. Nah, wadah tertutup kedap. Nah, ini yang kedap banget yang harus dapat mencegah menembusnya udara, gas, dan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan di distribusi. Nah, untuk wadah satuan tunggal, ini biasanya dia dosisnya tuh digunakan dosis tunggal dan harus segera digunakan setelah dibuka. Nah, wadah dan pembungkusnya ini biasanya dirancang sedemikian rupa supaya dia menjadi satuan tunggal saja. Itu kayak misalkan contohnya ampul itu ya, ampul untuk injeksi. Ampul untuk injeksi itu kan sekali pakai udah langsung ampulnya tidak bisa dipakai ya, karena dia dari kaca dan hanya dipotek gitu aja. Wadah dosis tunggal itu biasanya digunakan untuk parenteral. Nah, ini juga contohnya seperti ampul itu. Wadah dosis satuan, ini juga secara parenteral. Ini juga contohnya ampul. Jadi ampul itu dia dosis tunggal, dosis satuan. Nah, wadah satuan ganda. Nah, ini adalah wadah yang memberikan dapat diambilnya isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan mutu kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut. Nah, wadah dosis ganda, satuan ganda yang bahan yang digunakan hanya secara parenteral. Nah, ini satuan ganda untuk bahan yang digunakan hanya secara parenteral. Ini mungkin di sini ada kayak contohnya tuh satuan ganda yang bahan yang digunakan